Jadi di awal tahun 2021 gua habis mecahin celengan hasil ngepet gua di malam tahun baru kemarin buat beli handphone ini nih. Buat apa ya? Gue sebenarnya handphone ini butuh banget karena memang gua buat jualan online. Kita unboxing dulu. Ya, kita unboxingnya pakai silit ya. Silet maksud gua, sorry anjir. Kalau kenal bapak. Iya, ini adalah Samsung Galaxy S9 Plus yang memorinya tuh 6/128 GB. Coba lu yang lagi make handphone ini, coba bisa share pengalaman lu di kolom komentar. Menurut lu ini handphone masih worth it nggak di tahun 2021 yang bakalan kayaknya ini ekstrim banget. Anjir, kok lihat berita lu pasti ngeri kan. 2021 ini diawali dengan banyak banget. Anjay, gua ngomongin apa nih, bacot apa gua? Ini ada perkitapan dan handphonenya tuh ala-ala ada plastiknya gitu, kayak lu baru beli di seller baru gitu, padahal second ya kan. Ini ada niat banget sih sebenarnya si seller ini, tapi aku apresiasi lah. Aksesoris guys, serius. Lu kalau baca di deskripsi si mamang jualan ini, dia nulis itu aksesorisnya ori, tapi setelah gua ketok KW guys. KW itu bahaya banget buat baterai lu guys, serius. Ya, hidup guys. Ternyata setelah gua lihat, nah ini poin paling nyebalkan, gua menemukan suatu dent di fingerprint. Padahal si seller ngomong ini tuh like new, bodinya itu ya like baru lah gitu. Cuman dia si seller nggak ngomong kalau ini ada dentnya bang, ada minusnya atau gimana gitu. Dan di layar pun banyak banget baretnya. Ini kayaknya pengguna sebelumnya tuh apa gitu yang bikin layarnya baret. Mungkin dia tangannya penuh dengan kerikil, mungkin dia rajin ya kan, rajin tayamum, jadi kerikil semua tangannya. Oke guys, jadi setelah gue cek dan recheck, jadi memang minusnya ada di perbodian, parah banget ada di fingerprint itu. Nah ya, itu wah parah sih. Ini ganggu banget kalau misalnya lu lagi nongkrong terus dilihat teman-teman lu, wah nyeri. Ini gue setting dulu, cuman gue agak kerepotan. Biasa gue pakai setting biasanya pakai HP Xiaomi kan, Xiaomi Istrai. Jadi ini sudah One UI nya 2.5 dan Androidnya sudah Android 10 ya. Nampaknya baik juga, si seller sudah mengupdate kan. Jadi menurut lo layak nggak nih handphone ini kalau kita gunain buat di tahun 2021 yang penuh drama kayak gini? Ya, ini gua ngetes baterai. Gua start di jam 8 lah ya. Ini gua hitung jam 8 100%. Kemudian dia kuat nanti itu sampai di jam hampir di jam 7 malam. Itu pun sisa berapa persen? Sekitar ya 30%an kayak gitu. Itu dengan penggunaan gue sebagai ya jomblo, terus pengangguran. Ya kerjaan gue paling main Twitter, main Instagram, nonton Facebook, ya sambil sikit-sikit lah nonton film Barbie Jepang ya kan, Ike Kimonai. Nah, tuh lu lihat baterai ya lu kalau mau begadang sih harus ngecas 2 kali, pagi sama ya malam kalau nggak sore kayak gitu gunain HP ini. Sebenarnya gue bingung sih, gue pengen ngambil iPhone XR meskipun gue harus nunggu nabung lagi, bedanya kan sekitar 2 jutaan. Tapi ya, menurut gue
iPhone Samsung S9 Plus ini bakal lebih menang sih baterainya daripada si iPhone XR. Ya nggak, ya nggak. Nggak, gue belum rela aja ngeluarin duit buat 7 juta buat handphone second tuh, belum rela guys. Jadi ini gue nemuin minus lain di handphone ini. Ternyata speaker atasnya ini agak sember guys. Coba lu dengerin deh. Nah, jadi si seller nggak ngomong dan nggak ngakui. Dia bilang ini udah dites, cuma ya sudah lah. Ini agak mengganggu ketika lu nonton YouTube atau lagi teleponan sama tante-tantan lu gitu. Ganggu banget suara dia tuh, kayak desahannya tuh nggak kedengeran. Ayo udahlah, lu bisa ganti pakai headset sih. Jadi kesimpulan dari handphone ini menurut gua ya lumayan lah. Lumayan serius. Ya, lu pasti nanya kan, gue beli di mana? Ya, gue beli lewat Shopee guys. Di sellernya itu namanya King of Supplier. Anjay, udah bener nggak bacaan gue? Dan menurut lo harga 5.500.000 plus ongkir 20.000 itu worth it nggak? Kemahalan nggak menurut lo? Dengan kondisi yang lo lihat tadi gitu. Lu baca deskripsinya nih, meyakinkan banget tau nggak? Dan penilaian produknya juga bagus-bagus tapi sedikit gitu. Dan gue nyesel banget, gue belum sempet menilai ini, tapi jatah penilaiannya udah habis. Gue nyesel banget sih waktu itu. Ini bukti pemesanan gue, dan ini dramanya guys. Jadi gue tawar 5 juta 2 kali ditolak. Kemudian gue nanya kalau gue transfer siang ini bakal dikirim kapan. Dia bilang sore. Oke, sore itu gue langsung transfer si doi. Terus gue nanya, ini aksesorisnya ori nggak? Apa? Bukan UM. Terus garansi tokonya berapa hari? Si doi cuma jawab 7 hari. Gue tanya lagi, OM nggak aksesorisnya? Ori, kata dia. Terus gue transfer. Terus gue bilang, gue butuh buat jual online. Kata dia, siap. Itu di tanggal 1 tahun baru. Kemudian setelah 3 hari, di tanggal 3, kenapa belum dikirim, kata gue. Terus kata dia, masih libur. Nah gue bingung, ini yang libur dia atau apaan gitu kan. Ternyata dia bilang jasa pengirimannya yang libur. Gue bingung, gue juga tiap hari ke JNT, mana ada libur. Dia bilang libur 3 hari. Terus kata gue cancel aja ya. Nggak bisa kak, soalnya anak saya lagi panas tinggi dan bla bla bla. Ya udah, gue biarin, dan akhirnya gue review ACC nggak ori, kemudian speaker sember, dan ya you know lah jawaban si doi. Semoga seller ini tetap laris, amin. Jadi guys, sebelum itulah kisah gua di awal tahun baru 2021. Ya menurut lo gimana? Coba lu komen di kolom komentar. Kemudian ya selama gua pakai hampir setengah bulan ini, handphonenya nggak ada masalah sih.